Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Selamat siang ataupun petang. Tergantung ini nanti kalian bakal ngakses di pukul berapa ya. Em, Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungannya. Amin. Well, teman-teman langsung aja. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang akan kalian buat, yakni tugas artikel ya. Nah, tugas artikel ini selengkapnya bisa kalian cek di tugas pertemuan 5 My Best. Di situ saya telah menyematkan file ini ya di situ. Jadi kalian bisa dibaca ulang. Kemudian, kenapa saya memberikan tugas artikel ini adalah untuk mengganti UAS ya, teman-teman. Jadi nanti untuk UAS di karakter building itu tidak ada, tetapi diganti menggunakan artikel yang kalian tulis lalu kalian presentasikan. Dan untuk formatnya, presentasinya itu akan dimulai dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan 16. Jadi nanti setiap meetingnya akan ada plot-plot mahasiswa yang akan presentasi. Kemudian saya akan menunjuk satu mahasiswa sebagai moderator agar presentasi yang akan diampu oleh moderator tersebut itu bisa berjalan lancar kayak gitu ya. Jadi nanti tugas moderator itu mengiring jalannya presentasi dan menyiapkan link untuk mahasiswa di setiap meeting itu presentasi. Nanti moderatornya setiap meeting juga bakal ganti-ganti. Jadi nanti akan saya list siapa aja yang jadi moderator. Alright, kita langsung lanjut aja ya teman-teman ya. Karena karakter building ini adalah blended learning, di mana salah satu outputnya adalah ingin mahasiswa itu dapat mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia maupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Jadi tujuan tugas ini diberikan adalah untuk menemukan gagasan yang akan diberikan oleh kalian, yang mana gagasan tersebut akan kalian tulis dalam bentuk artikel dan artikelnya itu mengikuti tema-tema yang akan dijelaskan di bagian B. Jadi untuk artikelnya ini mengenai gagasan ya, teman-teman ya. Gagasannya itu berbentuk futuristik dan konstruktif dari 17 isu SDGs dan 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia. Jadi kalian saya bebaskan untuk memilih antara ke-17 SDGs ini atau ke-6 isu keprihatinan bangsa Indonesia. Jadi pilih aja salah satu yang kalian mau, yang kalian dalamin gitu ya. Pokoknya yang kalian kuasain, ambil satu aja agar kalian lebih maksimal dalam penyampaiannya di penulisan artikel maupun presentasi. Misalnya, kalian di ruang lingkup SDGs itu tertarik pada isu tanpa kelaparan, kayak gitu ya. Kalian bisa mengembangkan apa-apa aja gagasan futuristik dan konstruktif tentang tanpa kelaparan atau Indonesia tanpa kelaparan, perjuangan seorang ibu dalam menangani tanpa kelaparan di bangsa Indonesia, dan lain-lain. Jadi nanti untuk tema, kalian bisa ngambil satu, kemudian kembangkan judulnya agar lebih spesifik gitu ya. Jadi tema ini menjadi salah satu acuan kalian dalam menyusun artikelnya. Atau kalian di dalam 17 yang tadi tuh nggak minat, kalian bisa mengambil salah satu isu keprihatinan bangsa Indonesia. Misalnya bahasa daerah ya teman-teman ya, banyak banget sekarang menipisnya minat bahasa daerah bagi kaum Gen Z gitu ya. Itu kalian bisa pilih tema tersebut dan kalian kembangkan, kalian berikan gagasan kalian tentang gimana sih, kenapa kok banyak sekarang anak-anak muda Indonesia yang jarang pakai bahasa daerah gitu. Jadi kalian boleh pilih salah satu aja ya, jangan dua gitu ya. Misalnya ruang lingkup satu, isu keberagaman bangsa Indonesia satu, jangan ya. Pilih salah satu aja yang kalian kuasai. Lanjut, setelah kalian pilih tema, kalian kerjakan secara individu. Dan untuk artikelnya itu saya batasin untuk katanya 250 sampai 500 kata. Sebenarnya ini nggak ada satu halaman ya, teman-teman ya. Tapi mungkin dalam penjelasan kalian lebih panjang, menurut saya 2 halaman aja cukup ya, teman-teman ya. Dan juga untuk format artikelnya tolong diperhatikan. Formatnya menggunakan Times New Roman, font 12, spasinya 1,5. Kemudian rata kanan kiri ya, karena mahasiswa itu kadang
tidak memperhatikan masalah tata letak gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan banget. Untuk kontennya itu berisi judul ya, judul yang tadi ya misalnya menipisnya kemauan anak muda Indonesia untuk meneruskan menggunakan bahasa daerah. Dan untuk isi artikelnya itu tentang gagasan kalian, di mana isinya ada pendahuluan, isi, penutup ya. Penutup ini bisa berbentuk kesimpulan dan juga saran ya, teman-teman ya. Jadi, untuk isi artikelnya ada pendahuluan, isi atau pembahasan, dan juga kesimpulan atau saran. Kemudian saya sarankan untuk mengunggah satu fakta disertai dengan referensi. Jadi misalnya ada satu foto gitu kan, terus kalian tulis aja referensinya dari mana. Itu penting banget ya ditulis ya. Sorry. Nah, kemudian saya harap juga artikel yang dibuat itu bukan merupakan bentuk kopas dari artikel Google. Jadi silahkan kalian tulis aja semampunya, tulis menggunakan bahasa akademis yang baik gitu ya. Dan saya juga berharap kalian tidak plagiat ya teman-teman, karena saya punya satu, wis, satu alat untuk mendeteksi plagiasinya mahasiswa. Jadi saya harap kalian tidak plagiat gitu, karena saya sangat menghargai orisinalitas dari sebuah pemikiran kalian. Untuk artikelnya yang dibuat harus memuat data penunjang ya seperti foto ataupun data-data yang dilansir dari website website resmi, sorry. Dan itu bisa kalian sematkan dalam referensinya. Lalu setelah artikelnya jadi, kalian bisa membuat PPT yang menarik dan dipresentasikan pada setiap meeting sesuai urutan yang telah dibagi oleh dosen. Alright? Nah, artikel dan PPT dikumpulkan pada tugas pertemuan 5 sesuai dengan deadline yang tertera pada MyBest. Jadi silakan nanti kalian cek aja deadline-nya tanggal berapa. Kalian bisa ngumpulin sebelum deadline. Terus pastikan linknya tidak terkunci ya, teman-teman, karena itu akan saya kasih feedback dan juga akan saya kasih nilai. Jadi untuk durasi presentasinya nanti setiap meeting satu mahasiswa tuh 10 menit ya, nggak usah banyak-banyak. Less than 10 menit itu lebih baik. Misalnya kayak cuma 5 menit atau 7 menit itu jauh lebih baik daripada kebanyakan gitu. Jadi kalian kalau menyampaikan to the point aja, saya sangat suka mahasiswa yang to the point gitu. Tapi jangan yang simpel-simpel banget ya. Pokoknya intinya isi itu bisa tersampaikan, kesimpulan juga ada gitu. Jadi itu lebih baik. Lanjut, tadi yang udah saya sampaikan ya bahwa saya itu sangat menghargai orisinalitas artikel dengan ide dan gagasan yang dibuat berdasarkan hasil pemikiran murni dan menggunakan bahasa masing-masing dengan memperhatikan etika penulisan akademis. Jadi, walaupun nanti kalian ngerjain sendiri, tetapi ya bahasanya tuh harus bedakan antara artikel ilmiah dengan bahasa cerita ya, teman-teman ya. Harus juga bisa menulis bagaimana cara mempresentasikan artikelnya itu dengan baik. Alright, lanjut. Untuk penilaiannya, nanti ide itu terutama banget ya, akan saya beri poin 30%. Lanjut teknik penulisan juga 30% gitu, karena memang ini banyak banget yang diteledorin oleh mahasiswa, jadi harus diperhatikan. Alright, terus ada data pendukung, originalitas, dan juga deadline. Untuk presentasinya nanti yang saya lihat itu gimana cara kalian menguasai audiensi, gimana cara kalian untuk menyampaikan materi, gimana cara kalian untuk menguasai materi. Itu terutama banget ya. Jadi nanti untuk nilai UASnya itu nilai artikel ditambah nilai nilai presentasi dibagi dua. Oke. Jadi saya harap untuk artikel ini kalian tuh bisa taking it seriously, harus serius karena ini akan menjadi nilai UAS kalian, teman-teman sekalian. Nah, ini saya akan beri contoh ada salah satu artikel yang udah dipresentasikan oleh kakak kelas kalian. Sekarang nih Zahra tuh udah semester 6, jadi mungkin ini bisa jadi salah satu contoh ya. Jadi si Zahra ini mengambil isu satwa liar, teman-teman sekalian. Nah, satwa liar itu kan temanya ya, temanya satwa liar. Nah, untuk judulnya itu dikembangkan. Jadi, untuk spesifiknya tuh dia membahas mengenai dampak positif dari konservasi satwa liar oleh Yayasan Kalawait Indonesia. Apakah ini boleh, Miss? Boleh banget gitu. Jadi kalian bisa ngembangin ya kira-kira judul apa yang sesuai dan apa yang kalian sampaikan. Lanjut jangan lupa nulis identity kalian ya.
Ini untuk identity, program, dan juga fakultas ekonomi dan bisnis tidak usah ditulis ya teman-teman. Jadi identity itu harusnya ditulis nama kalian. Lanjut untuk universitasnya ya dan email. Ini email juga nggak usah pakai email titik dua itu nggak usah. Jadi cukup nama, univ, dan email. Nah, di sini kekurangannya punya Zahra adalah Zahra tidak memberikan pendahuluan gitu. Jadi harusnya ada pendahuluan terlebih dahulu atau latar belakang yang mendasari kenapa Zahra memilih isu ini gitu ya tentang satwa liar. Baru setelah itu harus menulis pembahasan atau isi ya. Jadi harusnya isi ini ditulis di bagian kedua ya. Jadi teman-teman bisa nulis pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Dalam satu paragraf itu terdiri dari 3 kalimat ya. 3 kalimat itu terbukti dari titik, teman-teman sekalian. Di sini konservasi sampai habitatnya itu masih 1 kalimat. Konservasi sampai hewan-hewan tersebut merupakan kalimat yang kedua. Dan ini Zahra masih kurang 1 kalimat. Jadi satu paragraf itu terdiri dari 3 kalimat. Nah, teman-teman bisa ada perhatian ya di penulisan setiap paragrafnya harus diperhatikan betul. Kemudian di sini juga Zahra menuliskan referensi rujukan ya pada tahun 2019. Ini dari website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jadi rujukan ini udah pastian. Teman-teman bisa menambahkan hal itu kok. Nah, ini ada beberapa foto ya. Setelah foto akan ada referensi. Ini sumbernya dari mana gitu kan ditambahkan. Lalu ada keterangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada si pembaca tentang ini loh. Konservasi satwa liar itu dikelola oleh Kalawait dan ini fotonya, ini satwa liarnya, dan realitanya seperti ini. Alright, teman-teman. Saya rasa untuk pembahasan dari Zahra ini juga cukup menarik sekali. Jadi dia tuh benar-benar mengangkat isu satwa liar yang menarik perhatian tentunya, di mana Kalawait ini nama yayasan dari seorang yang mengelola ya satwa liar itu benar-benar mendedikasikan dirinya untuk mengelola satwa liar. Jadi memang si Zahra itu mengangkat isu ini dan memberikan dampak yang positif di dalam artikelnya. Saat presentasi juga si Zahra tuh juga sangat baik dalam menyampaikan presentasinya. Saya harap juga teman-teman juga kayak gitu ya. Nah, kekurangannya adalah setelah Zahra membahas ini tidak ditulis kesimpulan. Jadi, harusnya setelah pembahasan ini ada kesimpulan sehingga nanti kalian tahu nih kira-kira kesimpulan dari artikel yang kalian tulis itu apa. Lalu misalnya kalian ingin memberikan saran juga boleh ya, teman-teman. Jadi, memanfaatkan beberapa gagasan kalian untuk ditulis dalam artikel itu sangat diperbolehkan. Dan untuk yang koreksian Zahra juga nih ada referensi. Saya harap teman-teman referensi tidak ditulis seperti ini apa adanya sekali ya. Jadi untuk penulisan referensi ini nanti kalian bisa pakai APA 7 ya teman-teman ya. APA 7 itu adalah cara untuk menulis referensi. Nanti di browsing aja di Google itu banyak banget contohnya ya. Jadi cara nulisnya yang benar itu yang pertama nama belakang pengarang apabila kalian memang mengutip dari salah satu nama pengarang. Lanjut, tahun penerbitan buku, judul buku atau judul artikel, terus edisi, kota penerbit, nama penerbit gitu. Nah, contohnya seperti ini. Apabila teman-teman mengutip dari salah satu buku gitu kan, teman-teman bisa menulisnya seperti ini ya. Jadi dari nama pengarang, nama belakangnya terlebih dahulu, lanjut nama depan, tahunnya, bukunya, judulnya apa, kota penerbit, dan juga penerbitnya. Kayak gitu ya. Nanti bisa di follow up aja teman-teman untuk bagaimana cara menulis referensi yang baik. Nanti saya serahkan kepada kalian ya. Itu aja penjelasan dari saya. Semoga untuk presentasi dan juga penulisan artikel ini bisa kalian maksimalkan sebagai nilai akhir di UAS gitu ya. Saya berharap nanti juga UTS lancar ya teman-teman ya untuk pembagian siapa-siapa aja yang akan presentasi ya nanti akan saya berikan ke grup. Oke, itu aja. Silahkan bisa disimak baik-baik. Saya akhiri. Wish you luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat mengerjakan.